Pada kesempatan virtual field trip kali ini, kita akan jalan-jalan ke geoset lava bantal yang berlokasi di Sungai Opak, Kalitirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dengan jarak 12 km yang memakan waktu kurang lebih 21 menit. Simak videonya dan selamat menonton. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik jurusan Geologi Pertambangan STM Bangunan Yogyakarta. Kali ini saya Ahmad Bagus Surya Saputra, mewakili dari Hamas, akan menjelaskan tentang pengenalan geologi secara garis besar. Nah, jadi di pengenalan geologi kali ini saya akan menjelaskan tentang geologi dasar terlebih dahulu. Jadi dari materi yang awal-awal, mulai dari mineralogi, meteorologi, dan lain-lain. Nanti akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Nah, untuk pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang mineralogi. Mineralogi merupakan salah satu cabang dari ilmu geologi yang mempelajari tentang mineral. Nah, mineral sendiri itu merupakan benda padat homogen yang dihasilkan secara alamiah berupa senyawa anorganik yang mempunyai sifat fisik dan kimia tertentu. Nah, biasanya itu bentuknya kristalin. Selanjutnya, untuk pembahasan mineral, kita harus mengetahui apa itu deret reaksi Bowen. Deret reaksi Bowen adalah deret yang menjelaskan urutan pengkristalan magma berdasarkan temperatur pembentukan magma tersebut, di mana pembentukan magma ditentukan berdasarkan pada derajat kristalisasi dan lama pendinginan magma, dan berpengaruh pada sifat yang akan dibawa oleh mineral yang terbentuk. Dalam mengidentifikasi suatu mineral, dapat dibedakan melalui sifat fisiknya, yaitu warna, kilap, cerat, belahan, pecahan, kekerasan mineral, sistem kristal, berat jenis, kemagnetan, kelistrikan, dan rumus kimia. Ini adalah beberapa contoh mineral. Yang pertama ada kuarsa, yang kedua ada sulfur atau belerang, yang ketiga biotit, yang keempat olivin, yang kelima muskovit. Oke, untuk materi yang kedua yaitu tentang batuan. Nah, batuan sendiri itu merupakan kumpulan dari agregat-agregat mineral yang telah membeku dalam keadaan interlocking. Nah, batuan sendiri itu dibagi menjadi 3, batuan beku, sedimen, dan metamorf. Ya, teman-teman sekalian, saat ini saya sedang berada di atas lava bantal. Nah, lava bantal tersebut merupakan salah satu contoh batuan beku. Nah, batuan beku tersebut sendiri merupakan batuan yang terbentuk dari proses pembekuan magma. Pembentukan magma yang terjadi adalah saat lava mengalir, proses pembentukannya langsung kontak dengan air yang kemudian membeku dan tertahan tekanan hidrostatis sehingga membentuk batuan beku yang membentuk struktur lava bantal dan pada umumnya berkomposisi basalt yang bersifat asam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang batuan sedimen. Nah, batuan sedimen itu merupakan batuan yang terbentuk dari proses pelapukan yang kemudian hasil pelapukan tersebut tererosi, lalu hasil erosi tersebut tertransportasi ke cekungan pengendapan. Nah, di cekungan pengendapan tersebut ada proses litifikasi, yaitu proses pembatuan. Kali ini kita akan belajar cara mengukur strike dip. Nah, perlu diketahui cara mengukur strike dip itu tahapan pertamanya itu kita harus mengamati singkapan batuannya terlebih dahulu dari jauh. Kita amati, kita lihat bidang perlapisannya terlebih dahulu. Nah, lalu kita ke sini. Nah, untuk cara mengukurnya, pertama kita tempelkan papan clipboard pada bidang perlapisan. Nah, di sini terlihat batas litologi antara batu lanau dan batu pasir. Nah, setelah kita mengetahui bidang perlapisannya, kita tempelkan kompas, sisi is kompas di kertas HVS ini. Nah,
Kemudian kita masukkan gelembung dari nivo mata sapinya ke tengah seperti ini. Nah, jika sudah masuk, kita tekan tombol ini untuk ngunci jarum kompasnya seperti ini. Nah, kemudian kita garis menggunakan sisi is kompas seperti ini. Nah, ini diketahui strike-nya N 316 derajat is. Untuk mengukur dip dilakukan dengan menempel sisi W kompas pada bidang yang diukur dalam posisi kompas tegak lurus garis strike. Kemudian putar klinometer sampai gelembung berada pada pusat nivo tabung. Kemudian pembacaan besarannya dip yang diukur dapat dilihat pada kompas. Kemudian terbaca 20 derajat. Sudut lereng atau slope besarnya dapat diukur dengan menggunakan kompas geologi. Cara menggunakan kompas geologi untuk mengukur sudut lereng adalah dengan membaca klinometer atau nivo tabung. Membaca sudut lereng atau slope dapat dilakukan dengan cara berikut. Buka kompas hingga membentuk sudut 45 derajat. Kemudian pegang kompas dengan menekuk tangan sebesar 90 derajat. Kemudian arahkan ke titik yang diinginkan melalui lubang penglihatan yang dinamakan sighting window dan peep sight. Nah, pastikan titik tersebut sejajar dengan mata. Kemudian putar pengatur yang berada di belakang kompas untuk menggerakkan klinometer. Gelembung yang berada di nivo tabung ini harus dapat terlihat di cermin. Nah, angka yang ditunjukkan adalah besar sudut lereng yang ditunjukkan oleh klinometer. Mungkin saya kira untuk virtual field trip di Berbah pada kali ini saya cukupkan sekian. Apabila ada tutur salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.